doanya. Apa malah Anda salah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan yang udah lewat kita sudah baca itu tentang pembagian air dari berbagai macam segi. Nah, hari ini insya Allah kita baca itu tentang pembagian air secara hukum fikihnya. Itu dibagi menjadi pira bagian ada air ini. Enggak ada air mutlak yang gitu-gitu loh. Berapa? 3. Yang satu di bawah tempatnya, di bawah. Oke. Maka pertama sekarang kita bahas satu. Kayak sudah tulis sekarang, ayo. Kayaknya lelah sudah kalau pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Satu. Ini kan pembagian air satu. Pembagian air satu. Air suci dan mensucikan. Enggak. Air suci dan mensucikan. Dalam kurung air mutlaq. Titik bawahnya. Mutlak artinya ya. Yang sunyi dari kaitan yang lain. Yang sunyi dari kaitan yang lain. Yang sunyi dari kaitan yang lain. Nah, hukum air mutlak hukum air mutlak boleh digunakan bersuci. Boleh digunakan bersuci karena suci dan mensucikan.
karena suci dan mensucikan. Berbeda dengan air. Berbeda dengan air dalam kurung. Tunggu. Berbeda dengan air. Kak ngulu Fabi. Kapan ngejelasin kalau makan? Berbeda dengan air yang asalnya air mutlak. Yang dicampuri dengan sesuatu. Seperti kopi, teh, teh dan lain-lain. Oh mari mah jas jus ya es campur ya maka tidak dinamakan air mutlak. Maka tidak dinamakan air mutlak. Maka tidak dinamakan air mutlak. Dia boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Minum Allah. Udah. Oke, udah ya, kita jelasin nih. Jadi begini. Pembagian air yang pertama itu air yang suci dan mensucikan. Suci artinya apa? Yang namanya perkara suci itu bisa dibawa sholat. Maka setiap perkara najis nggak boleh dibawa sholat. Kenapa? Nggak sah sholatnya kalau nggak bawa perkara yang najis. Mana contohnya? Ada orang sholat dalam kantongnya ada narkoba. Narkoba suci apa enggak? Dari mana tahu? Suci apa enggak narkoba? Nggak suci, maka dia nggak boleh. Ada orang sholat di dalam kantongnya ada rokok. Gimana hukum sholatnya? Ada orang sholat nih, dalam kantongnya ada rokok. Kira-kira hukum sholatnya gimana? Yuk aja rokok juga nih yang ngomong aku nono. Amun rokok. Jadi begini. Bagi yang berpendapat rokok itu haram, maka kalau dia sholat di dalam kantungnya ada rokok, ada tembakau, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena rokok itu najis bagi dia, karena haram. Tapi kalau bagi yang mengatakan makruh, maka nggak apa-apa. Nah, air ini juga ada yang satu, dia itu suci. Artinya dia suci itu dia boleh diminum. Nah, oke. Apa itu air mutlak? Air yang nggak ada kaitannya sama yang lain. Amun bahasa jamak taita ai jamak merene no. Ini air ini boleh sudah minum nggak? Boleh dibuang nggak? Jangan lilin doang. Boleh lah ya. Mau diapain aja boleh. Dan mensucikan. Apa itu mensucikan? Dia itu boleh
Dia suci dan mensucikan. Tanya kamu ya, ani nganu ju, nami seuma. Tadi itu cina mami tuh ami. Oke. Dia suci dan mensucikan. Apa karena mensucikan? Boleh digunakan untuk wudhu, boleh digunakan untuk yang lain-lain lah. Nggak bisa di sini? Oh, astagfirullah. Oke, bisa digunakan untuk wudhu. Boleh digunakan untuk kebaikan mana ke di rumah sandal ya kan? Aman. Bisa digunakan untuk wudhu, untuk semuanya boleh. Misalnya kadu misuk beras kanggu, itu namanya mensucikan. Kenapa? Karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Mana contohnya? Asalnya air mutlak tapi dicampur sama yang lain, hilang jadi air jamakna, tapi air itu namanya contoh. Air kopi asalnya air mutlak apa tidak? Ya. Tapi kan biasanya dengan ngandung kopi itu kan air benang. Nah, satu dicampur sama kopi. Ketika udah nyampur sama kopi, maka apa Rana? Air kopi atau air jamak? Air kopi. Nah, ketika dia udah nyampur sama air kopi itu, sesuatu kopi itu, dia berubah nama. Ketika berubah nama, maka hukumnya juga berubah. Yang asalnya suci dan mensucikan, tetapi kalau nyampur sama air kopi dan lain sebagainya, dia tidak mensucikan lagi, dia hanya suci. Artinya apa? Bau dekadungi nam doang, tapi nggak boleh dipakai untuk basuh kencing. Misalnya ada bosan nak ngadu jamak bisu menek kena. Ai kopi ka do kanggo apa ndek? Hah? Dek kanggo. Kenapa? Tidak mensucikan. Boleh lah kalau air kopi lah ara aku benang-benang kayak kedang. Itu yang banyak ai oras todan ai oras. Ai oras kedengan si ngorasin ini lelelo. Ini kan bahaya itu. Apunya ada kado bisu menek lah panas sebare. Aduh, itu air oras itu kira-kira air suci atau tidak? Tidak. Oke. Yalla ta'al ya bunayya. Ijlis ma'aya. Ijlis makanak. Yalla ya am. Udah ngapain? Udah sholat? Udah. Oke. Begitu kurang lebih. Sama dengan air-air yang dicampur, kayak air jus ataupun apa anda beruno es campur. Pada doang ini. Marah lah kadik mau nenyak jadi mau besok lah, iya kan? Mau panas ini sakit gini. Nah, ini nih kalau apa tuh? Itu asalnya air mutlak, tetapi sekali lagi dia itu nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Kapan? Ketika dia bercampur sama sesuatu yang ngerubah namanya menjadi air yang lain lah. Nah, air apalah? Mana kurang lebih kan? Paham tidak kira-kira nih? Oke. Berikutnya oke. Saya tulisin ya. Atau sudah catatlah. Air mutlak dibagi menjadi dua. Air mutlak dibagi menjadi dua. Satu, air mutlak yang makruh digunakan. Air mutlak yang makruh digunakan. Nanti kita jelasin, tenang. Air mutlak yang makruh digunakan terbagi menjadi 4. Yang makruh digunakan terbagi menjadi 4. Satu,
air yang dipanaskan dengan panas matahari. Satu, air yang dipanaskan dengan panas matahari. Dua, tunggu. Air panas yang digunakan ketika musim panas. Air panas yang digunakan ketika musim panas. Tiga, air dingin yang digunakan ketika musim dingin. Air nyak ketika. Udah. Nggak bisa. Empat, air yang terambil dari tanah yang dicuri, dalam kurung air yang dicuri. Air yang diambil dari tanah yang dicuri, dalam kurung air yang dicuri. Air yang terambil dari tanah yang dicuri. Nekat jelasan dah. Dalam kurung air yang dicuri. Oke, maksudnya begini. Dua. Tadi itu air mutlak yang makruh digunakan. Dua, air mutlak yang tidak makruh digunakan. Yaitu air biasa, bahasa antai jama, yaitu air biasa atau air jamak mana tuh ya enggak lah. Oke, kita jelasin begini. Sudah nih, kita perhatikan. Air mutlak ini dibagi menjadi dua. Ada air mutlak, ada air yang suci dan mensucikan. Itu makruh digunakan. Apa karena makruh digunakan? Lebih baik jangan digunakan. Yang namanya makruh itu kalau digunakan, yang namanya makruh kalau dilakukan nggak dapat apa-apa, ditinggalin dapat pahala. Nah, mana dia air yang makruh digunakan padahal dia air jamak? Satu, air yang dipanaskan dengan panas matahari. Mungkin di sini jarang lah. Nah, misalnya ada orang make air benang, malik air benang kaduna mandi, bukan air benang yang di parano, bukan, tapi air yang dipanaskan pakai panas matahari. Sengaja yang endang-endang na ini. Bagaimana kalau misalnya air hangat digunakan dalam keadaan musim dingin? Boleh. Misalnya mulai Mesir ini ya, itu kalau musim dingin nggak bisa kita mandi. Cuma seandainya tidak wajib wudhu, kita nggak mau wudhu. Makanya kalau musim dingin itu enaknya di mana? Enaknya pakai selimut, sama enaknya ketika mandi pakai air hangat. Jadi muntah mandi le kamar mandi aku muntah sugul terir ya Malik. Itu di Mesir. Boleh nggak pakai air hangat kayak begitu? Boleh. Biasanya nanti itu kita pakai air sakhonah. Sakhonah itu artinya apa? Air yang dipanaskan pakai listrik. Jadi tinggal dicetek tuh.
Mendidih apa reno? Tapi dicampur. Ndak kena campur kedua nyak jana. Kalau peso tak kebare. Nah, itu jadi dicampur lah. Nah, itu enak banget tuh. Nah, makanya Sida jangan bikin anak Sida namanya siapa? Siti Sakhonah. Ada orang pokokan yang penting nama anak saya bahasa Arab katanya. Itu ada itu. Siapa nama anak Sida kan? Kan dia pernah dengar bahwa kalau namain anak itu yang banyak-banyak dalam Al-Qur'annya lah. Kebetulan dia baca Quran. Sila luwe kata-kata Fir'aun doang daitna. Oh Fir'aun aran anakna. Innalillah. Nara Jawa. Oke silain kana sini na anak Siti Sakhonah arana. Tak ada ran Sakhonah pemanas air. Masa begitu nama anak Sida? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu ya, kalau dia dipanaskan pakai air pakai matahari itu nggak boleh. Tapi kalau ini musim panas. Yang kedua, itu makruh digunakan kapan? Ketika air benang. Pokoknya air benang ketika musim panas. Pokoknya air benang mau air apa-apa. Mau dipanasin pakai kompor, pakai apa aja. Tapi kalau itu air benang dan musim panas, bayangin kalau di sini mah beda lah, musim panasnya kita beda sama musim panas Mesir. Jadi kalau musim panas Mesir itu naramai es teh namanya salah itu. Kenapa? Kalau banyak-banyak minum es kan keliru juga. Ndek tenginam es no la ilaha illallah haus. Kemudian itu padahal kipas angin 24 jam lagu masih ada. Cuci tangan entar. Nah itu begitu, beda lah di Mesir itu. Itu kalau mandi pakai air benang loh bahaya, bisa penyakit kusta, makanya dilarang. Yuk kenapa dilarang? Pada itu asalnya air musta'ma, asalnya air yang air yang mutlak. Iya, karena dia bisa menimbulkan penyakit. Nanti kanggu. Nah, kemudian berikutnya air, menggunakan air yang dimana air tersebut air dingin, musimnya musim dingin, jangan digunakan. Yang keempat itu air yang dipaling atau dari tanah yang dicuri. Misalnya karena ada tanah orang, bukan dia yang punya tanah, lagu paling ngai dengan itu nggak boleh. Atau air mana aja, pokoknya intinya air palingan itu nggak boleh digunakan. Nggak boleh digunakan untuk bersuci kecuali dalam keadaan darurat. Terus kumbe hukum menengka arah dengan sholat, tapi dia sholat ini dia gunakan kereng dengan atau kereng palingan sah bendai. Hah? Ada orang sholat, dia sholat pakai kain, tapi kainnya orang atau kain yang dicuri. Gimana hukum sholatnya? Sah apa tidak? Hah? Apa? Gimana hukum sholatnya? Ini pakai, ini sebab ini. Hukum sholatnya yang begitu, kalau rukun sholatnya terpenuhi maka sah. Tetapi pertanyaannya apakah sholatnya diterima apa tidak? Nah ini dia, nggak diterima kayaknya sholatnya. Nah gitu, daripada dia sembahyang. Oh itu kalau dia nyari. Nah ini juga kalau ada air yang modelnya begitu, dipaling air orang, maka itu airnya itu makruh digunakan. Kenapa makruh? Karena air dengan dia membadak. Makanya kalau misalnya dengan ngembun bebadak cara ente kasih tahu dulu yang punya. Kadang arak dengan li bangkat lo ya. Ketika misalnya di bangkat lo biasanya arak nyur dengan trik. Ada kelapa orang jatuh. Bait mah bue wah aparana nyur dengan keduna baru dengan gue nyur dan trik kubin dengan gadung ku yang lah jangan. Mudi apa ada itu kurang baik. Kenapa? Karena yang punya itu juga dilema. Ndek tesade ya wah bue sade ini ya no. Mungkin dia lagi butuh, yang punya kan pelih juga itu. Makanya paling cakepnya itu kasih tahu orang kalau udah apa itu muntawah ngembun kan udah. Sini. Udah Pabi baca itu Pabi.
Oke. Soleh baca tuh di bawah. Oke, 2. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu kan tadi suci dan mensucikan. 2. Air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Air suci Allah tapi tidak mensucikan. Dalam kurung air mustakmal. Air mustakmal. Air yang 2, air yang suci tapi tidak mensucikan. Mustakmal adalah air yang digunakan pada fardu toharoh. Air yang digunakan pada fardu toharoh. Air yang digunakan pada fardu toharoh. Titik. Syarat-syarat air mustakmal ada 4. Syarat-syarat air mustakmal ada 4. Satu, airnya sedikit. Ya, airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Yaitu kurang dari 2 kullah. Airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah. Dalam kurung 217 liter. Nah, 2 kullah itu 217 liter. 2 digunakan pada basuhan wajib. Sini. Oh iya. Awas. Tapi di mana? Oke. 2 digunakan pada basuhan wajib. Nanti kita jelasin insyaallah. Dah? Digunakan pada basuhan wajib. 3 an yanfasila 'anil 'udwi. Sudah terlepas dari bagian tubuh. Nanti kita jelasin. Pulang ayo. Sudah terlepas dari bagian tubuh. 4 tidak diniatkan sebagai cebok. Tidak diniatkan sebagai cebok. Allah tuh. Allah. Oke. Yang kedua itu ada air. Nah, isi nomor 2 ini ada air yang air itu suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Itu apa itu? Di antaranya air mustakmal. Tapi ingat,
air mustamal ini bukan semua air yang udah digunakan, enggak. Air mustamal itu, pinjam satu ya, pinjam satu. Air mustamal lo ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, kurang dari 2 kullah. Berarti kalau dia banyak airnya, lebih dari 217 liter, maka itu namanya lebih dari 2 kullah. Maka di sana tidak ada air mustamal. Contoh nih, ada orang wudu, wudunya itu di tempat, katakanlah di telaga, di kolam. Kolam itu gede lah. Nangka tonong kok nangane jatuh air itu. Yang jatuh ini bukan mustamal. Kenapa? Karena airnya lebih dari 2 kullah. Tapi kalau ada orang, Masya Allah, udah bisa itu tuh pakai Allah. Tapi ada orang wudu di ember yang kurang dari 217 liter, maka air itu namanya air yang sedikit. Kalau dia itu wudu, jatuh basuhan airnya ke jatuh basuhan kulitnya ke apa itu, ke ember tersebut, maka air tersebut hukumnya mustamal. Kenapa? Air yang ada di sana kurang dari 2 kullah. Paham tidak kira-kira? Ini pertama. Nah, yang kedua, ayyustamala fi ma la budda minhu. Basuhan, air bekas basuhan itu hendaknya basuhan yang wajib. Tidak semua basuhan. Contoh basuhan wajib. Kira-kira besok telinga wajib apa enggak? Berarti kalau ada air jatuh ketika anda besok telinga tiba air si kurang dengan 2 kullah, itu namanya bukan air mustakmal. Kenapa? Besok telinga hukumnya kumur-kumur, atau misalnya istinsyak, istithnar. Nah, masukin air dalam hidung. Nah, itu gimana kalau airnya jatuh ke mana? Ke air yang kurang dari 2 kullah. Maka air tersebut mustamal apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena kumur-kumur, masukin air ke hidung, itu perkara yang sunnah. Paham tidak kira-kira? Nah, tetapi jangan dia berubah. Amun misalnya kena di hidung dah kena sugul mutiara kan itu. Kira-kira gimana air yang itu? Mustamal atau gimana? Bukan mustamal lagi, najis. Nggak boleh digunakan. Paham tidak kira-kira? Nah, sama dengan ngebasuh muka. Basuhan yang wajib ketika basuh muka itu 1 basuhan saja. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga itu basuhan sunnah. Mana namanya basuhan wajib? Basuhan wajib si selapuna kena mukanda, itu arana basuhan wajib. Itu namanya basuhan wajib. Basuhan yang semua mukanya kena. Contoh nih, ada orang wudu, dia basuh muka. Ketika basuh muka ya, selapu kena. Nah, basuhan semua. Ketika air yang ini kena, basuhan yang pertama ini kena, misalnya tiba air yang kurang 2 kullah, ada jatuh misalnya, maka air tersebut hukumnya Kenapa? Karena ini basuhan wajib. Aku nega yang pertama aman tak kena, yang kedua kena, sama yang ketiga mustamal nggak air itu? Enggak. Kenapa? Karena basuhan ya, ingat, yang jadi kata kunci basuhan pertama sama basuhan wajib. Basuhan yang pertama ini atau basuhan wajib itu disebut basuhan wajib kalau semuanya kena. Ada orang misalnya wah 3 kali nabi sauma, tapi belum kena rata semuanya. Dia marata doang baru sekali kita siku masih, kedua kali ada lagi, yang ketiga kali baru dia pas semuanya rata. Maka yang namanya basuhan wajib itu yang basuhan yang mana? Yang ketiga, yang membuat rata.
maka itu yang menjadi basuhan wajib. Berarti yang pertama dan kedua tadi basuhan sunnah. Maka yang dia kena apabila itu kena, tidak boleh. Apabila itu kena itu, kenapa? Itu kan semuanya. Oke, itu kurang lebih. Pahamin nanti. Pakai apa? Yang ketiga, baru dikatakan air mustakmal itu kalau udah jatuh dari bagian tubuh yang dibasuh. Misal, ada orang basuh tangan, airnya masih di sini, itu belum mustakmal. Baru mustakmal kalau udah munatarik lengan ini atau misalnya kalau dia misalnya jatuh dari buluna, jatuh dari mukanya, kalau masih nempel di sini itu bukan mustakmal. Tapi kalau udah jatuh baru mustakmal. Yang ketiga, jangan sampai diniatkan sebagai cebok. Misalnya ada orang wudu ya, niat tangi aja dicebok, mana ya no? Saya suka begitu saya. Saya kadang kalau nggak ada air, saya ambil gayong. Ini segayong ini bau si kudu. Ini tangan saya gunakan untuk cebok. Diniatin untuk cebok. Berarti kalau ada air yang begini jatuh dari sini lagi, mustakmal apa tidak? Enggak. Kenapa? Tangannya diniatkan untuk cebok. Paham ya kira-kira? Nah, harus dipahamin. Karena mohon maaf ya, rata-rata orang tua kita yang namanya air mustakmal, pokoknya air si terik untuk ngadua ino parane mustakmal. Tetapi padahal bukan begitu. Maka air mustakmal ini hukumnya apa tuh? Syarat-syaratnya ada 4 yang tadi itu. Apa yang pertama? Sedikit, kurang dari 2 kula. Piraran 2 kula? 217 liter. Oke, yang kedua digunakan pada basuhan wajib. Mana namanya basuhan wajib? Basuhan yang merata semuanya. Berarti kalau basuhan sunnah tidak. Yang ketiga, udah terlepas dari bagian tubuh. Yang keempat apa tadi? Tidak diniatkan untuk cebok. Nah, ini bagian air yang kedua. Berarti air yang pertama namanya air mutlak. Yang kedua air mustakmal. Yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan. Nah, insya Allah pertanyaan nanti ya sore ini, hari ini. Nantilah kita lanjutin insya Allah ya pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atong kita, sesi ngatong itu mas. Selalu. Ayo lo. Atong.